Masa kecil Fikri dan perjuangan sang ibu. Matahari baru saja terbit di balik hamparan sawah ketika Aminah menutup pintu rumah kayunya yang sederhana. Di tangannya ada sebuah ember berisi pakaian kotor milik para tetangga yang akan ia cuci di sungai. Wajahnya mulai dipenuhi garis-garis usia, namun sorot matanya tetap memancarkan keteguhan dan kesabaran. Suaminya telah meninggal dunia ketika anak mereka, Fikri, baru berusia 5 tahun. Sejak hari itu, Aminah menjalani hidup sebagai ibu sekaligus ayah. Setiap hari, ia bekerja tanpa mengenal lelah. Kadang mencuci pakaian, menjahit baju yang robek, bahkan membantu memasak di rumah warga yang mengadakan hajatan. Semua pekerjaan itu ia lakukan dengan ikhlas demi satu tujuan, agar putra sematawayangnya tetap bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Meski hidup dalam keterbatasan, rumah kecil mereka selalu dipenuhi keberkahan. Setiap selesai salat maghrib, Aminah mengajari Fikri membaca Al-Quran. Dengan penuh kesabaran, ia membimbing anaknya mengeja setiap huruf hijaiyah. Ketika Fikri berhasil membaca satu halaman tanpa kesalahan, Aminah tersenyum bangga sambil mengusap kepala anaknya. Suatu malam, Aminah berkata dengan lembut, "Nak, ingatlah, harta bisa habis, ilmu bisa terlupakan. Tetapi kalau hatimu selalu dekat kepada Allah, hidupmu akan selalu menemukan jalan." Ucapan itu tertanam kuat di hati Fikri. Saat masih kecil, Fikri dikenal sebagai anak yang sopan dan rajin beribadah. Begitu azan berkumandang, ia segera berlari menuju masjid bersama teman-temannya. Imam masjid sering memuji akhlaknya. "Jagalah anak ini baik-baik, Bu Aminah. Insya Allah, suatu hari nanti, ia akan menjadi kebanggaan banyak orang." Mendengar itu, Aminah hanya menunduk sambil mengucapkan syukur dalam hati. Ia percaya bahwa doa seorang ibu adalah bekal terbaik bagi masa depan anaknya. Tahun demi tahun berlalu, Fikri tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Nilai sekolahnya selalu memuaskan, hingga akhirnya ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Seluruh warga desa ikut merasa bangga. Sebelum keberangkatannya, Aminah memeluk putranya dengan erat. "Nak, ibu tidak meminta kau menjadi orang kaya. Ibu hanya meminta satu hal." "Apa itu, Bu?" "Jangan pernah tinggalkan salat. Kalau kau dekat kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu." Fikri tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu, Fikri janji." Kota yang mengubah segalanya. Beberapa hari setelah tiba di kota, Fikri mulai menjalani kehidupan barunya. Gedung-gedung tinggi, jalan raya yang selalu ramai, dan hiruk-pikuk kendaraan membuatnya kagum. Baginya, semua itu adalah awal dari mimpi yang selama ini ingin ia wujudkan. Hari-hari pertama berjalan dengan baik. Fikri bekerja dengan penuh semangat. Ia dikenal sebagai karyawan yang disiplin dan cepat belajar. Setiap kali menerima gaji, sebagian uangnya ia kirimkan kepada ibunya di kampung. Aminah selalu bersyukur setiap menerima kiriman itu. Namun, yang paling membuatnya bahagia bukanlah uang yang dikirim, melainkan saat mendengar suara anaknya di telepon. "Jaga sholatmu, Nak," pesan Aminah setiap kali percakapan mereka berakhir. "Iya, Bu," jawab Fikri singkat. Namun seiring berjalannya waktu, lingkungan baru mulai memengaruhi kehidupannya. Teman-teman sekantor sering mengajaknya makan malam, berkumpul hingga larut, bahkan menghabiskan akhir pekan di tempat hiburan. Awalnya Fikri menolak dengan halus. Ia merasa tidak nyaman, tetapi ajakan itu terus datang. "Sesekali saja, kamu terlalu serius. Hidup itu harus dinikmati." Karena tidak ingin dianggap berbeda, Fikri akhirnya ikut. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itu mulai mengubah dirinya. Salat yang dahulu selalu ia jaga mulai tertunda. Kadang ia berkata, "Nanti saja." Lama-kelamaan, salat menjadi semakin jarang dikerjakan.
Ia juga semakin sibuk mengejar target pekerjaan, jabatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar, dan gaya hidup yang lebih mewah menjadi tujuan utamanya. Telepon dari ibunya pun mulai terasa seperti gangguan. Ketika Aminah menelepon, Fikri sering menjawab dengan terburu-buru. "Maaf ya Bu, Fikri lagi rapat." Padahal saat itu, ia sedang duduk santai bersama teman-temannya di sebuah kafe. Hari berganti minggu, minggu berganti minggu. Fikri semakin jarang pulang ke kampung. Ia mulai lupa bagaimana hangatnya rumah kecil yang dulu menjadi tempatnya bertumbuh. Ia juga mulai lupa suara lantunan Al-Quran yang dahulu selalu terdengar setiap malam. Di balik kesibukannya, ada ruang kosong yang perlahan tumbuh di dalam hati. Namun setiap kali perasaan itu muncul, Fikri selalu menutupinya dengan pekerjaan dan kesenangan dunia. Ia tidak sadar bahwa yang sedang hilang dari hidupnya bukan sekadar waktu bersama ibunya, melainkan kedekatannya dengan Allah. Doa seorang ibu di sepertiga malam, di kampung yang tenang, Aminah mulai merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri putranya. Meskipun Fikri masih sesekali mengirim uang, ia semakin sulit dihubungi. Telepon yang dulu berlangsung lama, kini hanya beberapa menit. Bahkan terkadang, pesan yang dikirim Aminah baru dibalas berhari-hari kemudian. Sebagai seorang ibu, Aminah tidak membutuhkan penjelasan panjang. Hatinya telah lebih dulu merasakan bahwa anak yang sangat ia cintai sedang berjalan menjauh, bukan hanya darinya, tetapi juga dari jalan Allah. Suatu sore, seorang tetangga yang baru pulang dari kota datang berkunjung. "Bu Aminah, saya sempat bertemu Fikri." Wajah Aminah langsung berbinar. "Alhamdulillah, bagaimana kabarnya?" Tetangga itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan pelan. "Dia terlihat sehat, Bu, tapi saya melihat dia sering bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Saya khawatir." Mendengar kalimat itu, senyum di wajah Aminah perlahan menghilang. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Malam itu, setelah sholat Isya, Aminah duduk sendirian di ruang tamunya yang sederhana. Ia memandangi foto Fikri ketika masih kecil, mengenakan baju koko putih sambil tersenyum di depan masjid desa. Air matanya mulai mengalir. "Ya Allah, jangan biarkan anakku tersesat terlalu jauh." Sejak malam itu, Aminah memiliki kebiasaan baru. Ia selalu bangun ketika sepertiga malam tiba. Dalam dinginnya udara sebelum subuh, ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan salat tahajud dengan penuh kekhusyukan. Setelah salam, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati manusia. Hati anakku berada dalam genggaman-Mu. Jika aku tak mampu menjaganya dari kejauhan, maka jagalah ia dengan kasih sayang-Mu. Bukakan pintu hidayah untuknya sebelum ajal menjemput." Doa itu ia panjatkan setiap malam, tidak pernah terlewat. Walaupun belum melihat perubahan, Aminah tidak pernah merasa putus asa. Ia yakin setiap air mata yang jatuh di hadapan Allah tidak akan pernah sia-sia. Baginya seorang ibu boleh lelah bekerja, tetapi tidak boleh lelah mendoakan anaknya. Sebab ia percaya ketika semua pintu di dunia terasa tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu doa kepada Allah yang Maha Mendengar. Peringatan yang hampir terlambat. Sementara Aminah terus bersujud memohon hidayah untuk anaknya, kehidupan Fikri di kota semakin dipenuhi gemerlap dunia. Berkat kerja kerasnya, ia mendapat promosi jabatan. Gajinya naik berkali-kali lipat. Ia mampu membeli mobil baru, menyewa apartemen yang lebih nyaman, dan memenuhi semua keinginannya. Di mata banyak orang, Fikri adalah sosok yang sukses. Namun jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak mampu diisi oleh uang ataupun kemewahan. Setiap kali pulang ke apartemen setelah bekerja, suasana terasa sunyi.
Ia sering duduk sendirian memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela. Sesekali terdengar suara azan dari masjid yang letaknya tidak jauh dari apartemennya. Entah mengapa, setiap mendengar azan itu, wajah ibunya selalu terbayang di pelupuk matanya. Ia teringat masa kecil ketika Aminah menggandeng tangannya menuju masjid. Ia juga teringat nasihat yang selalu diulang ibunya. Jangan pernah tinggalkan salat, nak. Namun setiap kenangan itu muncul, Fikri segera mengusirnya. Nanti saja kalau sudah tua, gumamnya pelan. Hari demi hari berlalu. Suatu sore, telepon genggamnya kembali berdering. Di layar tertulis nama yang begitu dikenalnya. Ibu. Fikri menarik napas panjang sebelum menjawab. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarmu? Baik. Sudah makan? Sudah. Beberapa detik suasana menjadi hening. Kemudian Aminah bertanya dengan suara lembut. Nah, sudah sholat? Pertanyaan sederhana itu justru membuat hati Fikri terasa gelisah. Ibu jangan tanya itu terus. Fikri lagi sibuk. Tanpa menunggu jawaban, ia mengakhiri panggilan. Di rumahnya yang sederhana, Aminah hanya memandangi layar ponsel yang kini telah gelap. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kata-kata kecewa. Ia hanya mengusap air mata yang perlahan jatuh di pipinya. Malam itu, setelah semua lampu rumah dimatikan, Aminah kembali berdiri di atas sajadah. Dalam sujudnya yang panjang, ia berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, jika anakku terlalu jauh untuk mendengar nasihatku, dekatkanlah ia dengan rahmat-Mu. Jika hatinya telah mengeras, lembutkanlah dengan hidayah-Mu. Jangan biarkan aku kehilangan anakku sebelum ia kembali kepada jalan-Mu. Di saat yang sama, Fikri sama sekali tidak menyadari bahwa di sebuah desa kecil, ada seorang ibu yang rela mengorbankan waktu tidurnya setiap malam, hanya demi memohon keselamatan dunia dan akhirat untuk putra yang sangat dicintainya. Detik-detik yang mengubah segalanya. Beberapa bulan berlalu sejak percakapan singkat itu. Kehidupan Fikri tampak semakin sempurna di mata banyak orang. Karirnya terus menanjak, lingkaran pergaulannya semakin luas, dan hampir setiap akhir pekan diisi dengan pesta atau makan malam bersama rekan-rekannya. Namun, di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam ketika kembali ke apartemen, ia sering merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena hatinya yang terasa kosong. Suatu malam, setelah menghadiri pesta ulang tahun seorang rekan kerja, hujan turun sangat deras. Langit dipenuhi kilatan petir, sementara jalanan mulai licin karena air yang menggenang. Lebih baik menginap saja, kata salah seorang temannya. Fikri menggeleng sambil tersenyum. Tidak usah. Apartemenku tidak terlalu jauh. Ia masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi. Hujan semakin lebat. Wiper mobil bergerak cepat, tetapi pandangan tetap terbatas. Jalan raya tampak hampir kosong. Di tengah perjalanan, telepon genggamnya berbunyi. Di layar kembali muncul nama yang begitu akrab. Ibu. Fikri melirik layar itu beberapa detik. Ia ingin mengangkatnya, namun ia berpikir, nanti saja setelah sampai. Telepon itu berhenti berdering. Beberapa saat kemudian, dari arah berlawanan, muncul sebuah truk besar dengan kecepatan tinggi. Cahaya lampunya menyilaukan mata. Fikri panik. Ia spontan menginjak pedal rem sekuat tenaga. Ban mobil kehilangan cengkeraman di jalan yang licin. Mobil berputar tanpa kendali, lalu menghantam pembatas jalan dengan suara benturan yang sangat keras. Seketika semuanya menjadi gelap. Beberapa menit kemudian, Fikri perlahan membuka matanya. Yang pertama kali ia dengar adalah suara hujan, siren ambulans, dan teriakan orang-orang yang berusaha menolong korban. Tubuhnya gemetar, tangannya masih bisa bergerak. Ia meraba wajahnya. Tidak ada luka yang serius. Ia selamat. Namun ketika menoleh ke arah depan, ia melihat sebuah sepeda motor yang hancur. Beberapa petugas sedang menutupi tubuh seorang pengendara dengan kain putih.
Pemandangan itu membuat dada Fikri sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan betapa dekatnya kematian. Dengan tubuh yang masih lemas, ia duduk di pinggir jalan sambil menangis. Tidak ada lagi yang terlintas dalam pikirannya selain wajah ibunya yang selalu berpesan, "Nah, jangan pernah tinggalkan salat, karena hanya Allah yang mampu menjaga langkahmu dimanapun kamu berada." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati Fikri mulai menyadari bahwa tidak ada jabatan, harta, ataupun kesenangan dunia yang mampu melindungi manusia ketika Allah menghendaki sebuah peringatan. Pintu taubat yang selalu terbuka. Malam itu, hujan masih turun dengan deras. Setelah diperiksa oleh petugas medis dan dipastikan hanya mengalami luka ringan, Fikri diperbolehkan pulang. Namun, ia tidak langsung kembali ke apartemennya. Dengan langkah pelan, ia berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar yang masih basah. Hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan kecelakaan itu terus terulang di dalam pikirannya. Ia sadar jika Allah menghendaki, mungkin malam itu adalah malam terakhir dalam hidupnya. Di tengah keheningan malam, terdengar lantunan azan Isya dari sebuah masjid yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Suara itu terasa berbeda, seolah-olah memanggil namanya secara langsung. Tanpa berpikir panjang, Fikri mengikuti arah datangnya suara. Beberapa menit kemudian, ia berdiri di depan sebuah masjid yang sederhana, namun tampak begitu damai. Lampunya terang, sementara beberapa jamaah masih duduk membaca Al-Quran. Dengan langkah ragu, Fikri memasuki halaman masjid. Seorang lelaki tua yang sedang merapikan sandal para jamaah melihatnya lalu tersenyum hangat. "Silakan masuk, nak. Rumah Allah selalu terbuka untuk siapapun." Kalimat sederhana itu membuat dada Fikri terasa sesak. Ia menuju tempat wudhu. Ketika air menyentuh wajahnya, entah mengapa air matanya ikut mengalir. Sudah bertahun-tahun ia tidak berwudu dengan hati yang benar-benar hadir. Setelah itu ia masuk ke dalam masjid dan duduk di saf paling belakang. Imam sedang membaca beberapa ayat Al-Quran. Setiap lantunan ayat terdengar begitu lembut, namun menghunjam jauh ke dalam hatinya. Fikri menundukkan kepala. Semakin lama, tangisnya semakin sulit dibendung. Begitu sholat selesai, ia bersujud sangat lama. "Ya Allah, aku telah terlalu lama menjauh darimu. Aku sibuk mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Aku melupakan salat. Aku melupakan Al-Quran. Bahkan aku sering mengabaikan ibuku yang tidak pernah berhenti mendoakanku." Tangisnya semakin pecah. "Jika malam ini engkau masih memberiku kesempatan hidup, aku ingin kembali. Aku ingin menjadi hamba yang lebih baik. Terimalah taubatku. Ya Allah, jangan biarkan aku meninggal sebelum sempat memperbaiki diriku." Di dalam sujud yang panjang itu, hati Fikri mulai merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin kembali. Pelukan yang telah lama dinantikan. Keesokan paginya, setelah semalaman merenung di masjid, Fikri mengambil sebuah keputusan yang telah lama ia tunda. Ia mengajukan cuti selama beberapa hari kepada atasannya. Ada satu tempat yang ingin segera ia datangi, yaitu rumah sederhana tempat ibunya menunggu dengan penuh harapan. Dalam perjalanan menuju kampung halaman, hujan semalam telah berganti dengan langit yang cerah. Dari balik jendela bus, Fikri memandangi hamparan sawah, pepohonan hijau, dan jalan-jalan kecil yang pernah menjadi bagian dari masa kecilnya. Semakin dekat ke kampung, semakin deras air matanya mengalir. Ia teringat ketika masih kecil, berjalan bersama ibunya menuju masjid setiap waktu. Maghrib, ia teringat suara lembut Aminah yang mengajarinya membaca Al-Quran. Ia juga teringat janji yang pernah ia ucapkan sebelum berangkat merantau. "Ibu, Fikri janji tidak akan meninggalkan salat,
Janji itu telah ia langgar selama bertahun-tahun. Sesampainya di depan rumah, Fikri terdiam. Rumah kayu itu masih berdiri seperti dahulu. Cat dindingnya mulai pudar dimakan usia, tetapi halaman depannya tetap bersih dan dipenuhi bunga yang dirawat. Dengan penuh kasih, dari dalam rumah terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Fikri mengenali suara itu, suara ibunya. Dengan langkah pelan, ia membuka pagar dan berjalan menuju beranda. Aminah sedang duduk di atas tikar tua sambil membaca Al-Quran. Rambutnya kini semakin memutih. Wajahnya tampak lebih tua dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Tangannya pun mulai bergetar saat membalik halaman mushaf. Perlahan Aminah mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Beberapa saat keduanya hanya saling memandang tanpa sepatah kata pun. Mata Aminah mulai berkaca-kaca. Fikri mendengar suara itu. Fikri tidak mampu lagi menahan tangisnya. Ia berlari menghampiri ibunya, lalu memeluknya dengan erat. "Ibu, maafkan Fikri. Maafkan Fikri yang telah melupakan semua nasihat. Ibu, Fikri terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada Allah dan lupa kepada ibu." Aminah membalas pelukan itu sambil mengusap kepala putranya seperti ketika ia masih kecil. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Tidak ada ibu yang berhenti mencintai anaknya. Nak, sejak dulu ibu hanya meminta kepada Allah agar suatu hari nanti engkau kembali. Dan hari ini Allah telah mengabulkan doa-doa ibu." Tangisan mereka memenuhi rumah kecil itu. Tangisan yang bukan lagi dipenuhi penyesalan semata, tetapi juga rasa syukur atas hidayah yang akhirnya menyapa hati seorang anak. Hidayah yang mengubah kehidupan. Sejak kepulangannya ke kampung, Fikri memilih tinggal beberapa minggu bersama ibunya. Ia ingin menebus waktu yang telah hilang selama bertahun-tahun. Setiap pagi ia membantu Aminah membersihkan halaman rumah, mengambil air, dan mengantarkan hasil jahitan kepada para tetangga. Hal-hal kecil yang dulu sering ia lakukan semasa kecil, kini terasa begitu berharga. Ketika azan berkumandang, Fikri menjadi orang pertama yang berdiri. Ia berjalan bersama ibunya menuju masjid desa. Warga yang melihat perubahan itu merasa terharu. Mereka masih mengingat Fikri sebagai anak yang rajin mengaji, dan kini mereka melihatnya kembali dengan wajah yang lebih tenang dan penuh kerendahan hati. Suatu malam setelah salat Isya, Fikri duduk di samping Aminah di beranda rumah. "Ibu," ucapnya pelan, "apakah ibu pernah marah kepada Fikri?" Aminah tersenyum lembut. "Ibu sedih, Nak. Sangat sedih. Tetapi ibu tidak pernah marah. Seorang ibu tidak akan berhenti mendoakan anaknya, sekalipun anak itu menjauh." Air mata kembali mengalir di pipi Fikri. "Setiap malam, ibu selalu meminta kepada Allah agar Dia menjaga langkahmu. Ibu yakin selama napasmu masih ada, pintu taubat juga masih terbuka." Ucapan itu membuat hati Fikri semakin yakin bahwa doa seorang ibu adalah anugerah yang tak ternilai. Beberapa hari kemudian, Fikri kembali ke kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun kali ini ia datang sebagai pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar lembur hanya demi mendapatkan pujian. Ketika azan berkumandang, ia segera menuju masjid. Ia mulai mengikuti kajian agama setiap pekan dan memilih meninggalkan lingkungan pergaulan yang dahulu menyeretnya jauh dari Allah. Sebagian gajinya ia sisihkan untuk membantu anak-anak yatim, memperbaiki masjid di kampung, serta meringankan beban para janda yang hidup sendirian seperti ibunya dahulu. Teman-temannya heran melihat perubahan itu. "Apa yang membuatmu berubah seperti ini?" tanya salah seorang dari mereka. Fikri tersenyum sambil menatap langit. "Aku hampir kehilangan kesempatan untuk hidup, tetapi yang benar-benar menyelamatkanku bukan kecelakaan itu,
Yang menyelamatkanku adalah doa seorang ibu yang tidak pernah lelah menangis di sepertiga malam. Selama ibuku masih berdoa, Allah masih memberiku jalan untuk kembali. Sejak hari itu, Fikri berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menyia-nyiakan hidayah yang telah Allah berikan. Ia ingin menjalani sisa hidupnya dengan menjadi anak yang membanggakan ibunya dan hamba yang lebih dekat kepada Robnya. Doa yang dijawab Allah. Waktu terus berjalan. Perubahan dalam diri Fikri semakin nyata. Ia tidak lagi dikenal sebagai pemuda yang mengejar kemewahan dunia, melainkan sebagai pribadi yang rendah hati dan senang membantu sesama. Setiap kali pulang ke kampung, hal pertama yang ia lakukan adalah mencium tangan ibunya. Kemudian mereka berjalan bersama menuju masjid. Seperti saat Fikri masih kecil, bagi Aminah tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat anaknya kembali memenuhi panggilan Allah. Suatu malam, setelah sholat tahajud berjamaah di rumah, Fikri melihat ibunya masih duduk di atas sajadah. Kedua tangannya terangkat, bibirnya terus berzikir. Sementara air mata syukur mengalir di pipinya, Fikri mendekat dan menggenggam tangan yang mulai keriput itu. "Ibu, apakah ibu masih menangis setiap malam?" Aminah tersenyum penuh kelembutan. "Iya, Nak. Tapi sekarang air mata ini bukan lagi karena kesedihan." "Kalau begitu, karena apa, Bu?" "Karena syukur. Allah telah mengembalikan anak yang selama ini ibu titipkan dalam setiap sujud. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang ibu selain melihat anaknya kembali mencintai Allah." Mendengar jawaban itu, Fikri kembali menundukkan kepala. Ia sadar selama bertahun-tahun ia mengejar banyak hal, tetapi justru melupakan orang yang paling tulus mencintainya. Beberapa hari kemudian, Fikri mengumpulkan para pemuda di desanya. Ia menceritakan perjalanan hidupnya tanpa sedikit pun menutupi kesalahannya. "Aku pernah merasa harta dan jabatan adalah segalanya. Aku pernah berpikir salat bisa dilakukan nanti saat usia sudah tua. Namun aku hampir kehilangan nyawa sebelum sempat bertaubat." Suasana menjadi hening. Dengan mata yang berkaca-kaca, Fikri melanjutkan, "Kalau hari ini kalian masih memiliki ibu, peluklah beliau. Mintalah doa restunya. Jangan menunggu sampai penyesalan datang. Dan jangan pernah merasa terlalu muda untuk mendekat kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput." Sejak saat itu kisah Fikri menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bukan karena ia pernah sukses dalam urusan dunia, tetapi karena Allah memberinya kesempatan untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Dari kisah ini, mari kita simpulkan hikmahnya. Doa seorang ibu tidak mengenal batas waktu. Mungkin jawabannya tidak datang hari ini, besok, atau bulan depan. Namun ketika doa itu dipanjatkan dengan hati yang ikhlas, Allah akan menjawabnya pada waktu terbaik menurutnya. Selama napas masih berembus, jangan pernah menunda taubat. Dan selama ibu masih hidup, jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk membahagiakannya. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Dan doa seorang ibu adalah salah satu jalan yang dapat mengubah kehidupan seorang anak.